Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ya selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan selalu laksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha. Kedua, setelah mempelajari mengenai notasi dan mengamati contoh lagu yang diberikan guru, siswa mampu mengidentifikasi dan menyanyikan lagu maju tak gentar dengan nada tinggi rendah dan tempo yang tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengamati dan membaca teks, menyebutkan informasi yang diketahui, dan mempresentasikan tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang terakhir, setelah berdiskusi, mengamati gambar, membaca teks, siswa mampu menjelaskan dan menceritakan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang kelima. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Kita lihat bersama. Pada masa akhir kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu bersama. Raja yang terkenal adalah Raja Hayam Wuruk. Dalam gambar ini akan terlihat daerah kekuasaan Majapahit. Hampir seluruh Nusantara yang diberi arsiran kuning itu adalah kekuasaan Majapahit. Siapa rajanya? Hayam Wuruk, dan patihnya Gajah Mada. Sekarang setelah kalian mempelajari tadi, bersama teman atau keluargamu, diskusikan hubungan gambar tadi. Tulis pada kolom berikut apa yang ada dalam gambar tadi. Bisa ya, apapun yang kalian tangkap dari gambar daerah kekuasaan Majapahit tadi, ada gambar Patih Gajah Mada di situ, ada gambar Raja Hayam Wuruk di situ, dan ada gambar Candi Prambanan. Pasti tahu apa hubungannya. Tulis dan foto kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita berlanjut pada Mahapatih Gajah Mada. Bisa dibaca dalam buku kalian. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri.
Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryotadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Berdasarkan cerita tadi, sesuai urutan panah pada yang sudah kita baca bersama tadi, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Apakah kalian sudah tahu bagaimana bunyinya Sumpah Gajah Mada? Sumpah Palapa Gajah Mada. Siro Gajah Mada, pepatih amangku bumi, tan ayong amukti palapa, siro Gajah Mada. Lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ning gurun, ning seram Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Beliau tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menundukkan seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara. Sudah lebih paham tentang Gajah Mada? Silakan tulis kembali secara singkat mengenai Patih Gajah Mada. Kemudian bersama teman dan keluargamu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut selanjutnya. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Yang kelima, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama beberapa kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi berikut. Ini adalah tentang Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran terlihat fotonya di situ. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan tokoh pada masa kerajaan Majapahit.
Candi Penataran dibangun pada masa-masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya yaitu Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Bagaimana? Kalian sudah ada gambaran tentang Candi Penataran? Megah, bukan? Kita lanjutkan pelajarannya ya anak-anak. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satu caranya yaitu dengan melalui lagu. Sebelumnya kalian telah belajar membaca notasi lagu Maju Tak Gentar pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kembali lagu tersebut dan nyanyikan syairnya. Perhatikan terlebih dahulu cara guru menyanyi dalam lagu tersebut. Lagu Maju Tak Gentar, ciptaan C. Simanjuntak dalam 4/4 Demarsia. Semangat. Mari kita nyanyi bersama anak-anak. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bisa ya? Pasti bisa. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar harus semangat. Agar jiwa kita meneladani semangatnya para pahlawan akan terwujud. Tadi Ibu Guru sudah menyanyi, sekarang giliran kalian di depan keluargamu atau temanmu silahkan menyanyikan lagu tadi Maju Tak Gentar dengan nada dan tempo yang tepat, yang semangat. Baiklah, setelah bernyanyi kita jawab pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas tadi? Jelaskan jawabanmu. Semangat atau malas? Itu silahkan. Yang kedua, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Niat baik apa yang terkandung dari lagu tersebut. Yang ketiga, apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Jika ada anak-anak. Baik, sudah paham? Tadi setelah bernyanyi menjawab 3 pertanyaan tadi, kita lanjutkan pembelajaran yang ke-6. Semangat, semangat, semangat. Tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Lihat. Pahlawan siapa? Betul sekali, Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara ini. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa.
Silahkan kalian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Boleh mencari di internet. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Setelah kalian mendapatkan informasi tadi, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Boleh digambar Pangeran Diponegoro atau hanya ditulis Pangeran Diponegoro, boleh, silahkan. Akan lebih bagus lagi kalau kalian menggambar gambarnya Pangeran Diponegoro. Peta pikiran di situ, nama tokohnya apa, perjuangan yang dilakukannya apa, daerah asalnya apa, dan bagaimana perilaku yang pantas ditiru. Paham? Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat. Semangatnya sadumuk bathuk sanyari bumi ditoi tekan pati. Artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan mempelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Padahal pada saat itu Pangeran Diponegoro dalam keadaan sakit. Tapi semangat beliau luar biasa sehingga dapat melaksanakan perang dengan hebat. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja yang dapat kalian teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan. Kedua, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Terakhir, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda untuk mencapai tujuan? Tuliskan pengalaman kerjasama yang pernah kalian lakukan. Bisa ya? Semua jawaban tadi yang sudah Ibu berikan soal-soal tadi, silakan ditulis dan difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu, masukkan dalam grup WhatsApp atau Classroom. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, kalian sudah mampu menjelaskan dan menceritakan perjuangan tokoh yang berpengaruh pada zaman Hindu dan Buddha. Selanjutnya, dengan mengamati contoh lagu, kalian sudah dapat menyanyikan lagu Maju Tak Kendar dengan tinggi, rendah, nada, dan tempo yang tepat. Ketiga, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan informasi yang diketahui dan membacakannya sebagai salah satu pahlawan nasional. Yang terakhir, dengan mengamati gambar dan membaca teks, kalian sudah dapat menceritakan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Besok kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Alhamdulillah, jangan lupa ya anak-anak hebat. Selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Tetap semangat, salam sehat, dan selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.